Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iqbal MH. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep perulangan di C++, ya. Ada 3 model perulangan. Kita bisa menggunakan while, kemudian do while, dan for. Nah, di sini saya coba tuliskan sebuah komentar. While, do while, dan 3 for, ya. Ketiga-tiga ini sama konsepnya, konsep perulangan, tapi ditulis dengan cara yang berbeda. Nah, pertama kita akan coba bahas tentang while. Nah, ini komentar ya, tidak masalah jika kita tuliskan, tidak masalah. Di sini saya coba buat sebuah variabel dengan tipe data integer. Nama variabelnya A, kemudian saya berikan nilai 1. Kemudian saya ketikkan while dan bloknya, ya. Ini adalah bentuk umumnya, di mana buka kurung tutup kurung ini bukan sebuah parameter, tapi adalah sebuah kondisi. Kondisinya nilai cuma ada 2, benar atau salah. Nah, misalnya saya buat kondisinya A lebih kecil sama dengan 5. A itu tadi 1 dan lebih kecil sama dengan 5. 1 lebih kecil dari 5. Benar atau salah? Tentu nilainya benar, ya. 1 lebih kecil dari 5. Karena dia benar, maka akan masuk kepada blok dari perulangan itu. Misalnya di sini saya buat cout A. Tampilkan A. A itu tadi nilainya berapa? Nilainya 1. Maka ini akan terus berulang tanpa henti. Kenapa? Karena kondisi ini masih bernilai benar. Selagi dia masih bernilai benar, maka dia akan terus diulang. Nah, saya coba compile. Oke, tidak ada error. Kemudian saya coba jalankan. Dan lihat nih hasilnya. Dia akan terus berulang sampai memori kita penuh, gitu. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya kita akan mengubah kondisi benar ini sehingga menjadi kondisinya salah. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa tambahkan di sini sebuah variabel. Ya, di sini saya coba mengedit, mengubah nilai A tadi. Nilai A tadi sama dengan 1. Nah, di sini saya coba berikan nilainya ulang. Misalnya A. Nilai A itu adalah A tambah 1. Nah, jadi A di sini untuk memberikan atau perubahan dari nilai variabel A sebelumnya. A adalah 1. 1 tambah 1, maka 2. Saya coba compile. Lalu saya coba jalankan. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari mana angka 1, 2, 3, 4, 5 ini? Kita bisa buat sebuah alur ceritanya dalam bentuk sederhananya seperti ini. Nah, pertama nilai A adalah 1. Selagi 1, ya, A itu 1 lebih kecil dari 5. Lihat ini kondisinya. Kondisinya hanya benar atau salah. 1 lebih kecil dari 5 bernilai benar. Karena dia benar, maka blok ini akan dibaca. Jadi apapun isi dari blok ini akan dibaca. Di mana isinya adalah tampilkan variabel A. Variabel A itu nilainya 1. Nah, 1. Maka kalau kita nggak buat baris yang kedua ini, maka nanti yang ditampilkan semua adalah nilainya 1. Nah, sedangkan baris yang kedua ini yang barusan kita tambahkan, di mana A tambah 1, artinya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, nilai
A tadi, yang A ini itu sudah menjadi 2. Jadi 2. Kemudian dia akan mengulang kembali. Dia akan mengecek kembali selagi A. Nah, A di sini nilainya bukan 1 lagi, tapi sudah menjadi 2. 2 lebih kecil dari 5. Benar. Maka dia akan terus menambahkan 1 lagi. 2 tambah 1 menjadi 3. Ya, menjadi 3. Dan dilakukan perulangan kembali. 3 lebih kecil sama dengan 5. Benar. Maka dia akan menampilkan nilai A tadi, yaitu 3. Berarti sudah ada ditampilkannya 1, 2, 3. Kemudian 3 ini 3 tambah 1, maka menjadi 4. Ya, 4. Diulang lagi. 4 ini lebih kecil dari 5. Benar. Iya, maka ditambahkan 4 tambah 1 jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian diulang lagi. 5 lebih kecil sama dengan 5. Nah, karena kita menggunakan sama dengan, maka 5-nya diikut dibandingkan. Ya. Karena dia 5 lebih kecil sama dengan 5 itu adalah salah, maka perulangan ini akan berhenti dan nilai terakhir yang ditampilkan adalah 5. Maka itu yang keluar adalah cout-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu alur ceritanya. Kita kembali ke coding. Sebelumnya kita sudah membahas operator increment, yaitu operator yang menambahkan nilai 1. Nah, jadi ini kita bisa menggunakan sintak seperti ini, atau kita juga bisa menggunakan sintak yang cout plus plus. Nah, artinya apa? Di sini sudah dilakukan penambahan nilai 1. Ya, kalau saya coba compile, lalu saya jalankan. Nah, maka di sini tetap muncul 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu manfaat dari operator increment. Kan lebih sederhana kalau kita menggunakan sintak yang seperti ini dibanding kita menggunakan sintak compound, ya. Nah, ini disebut dengan penggunaan operator compound, ya. Nanti bisa disederhanakan juga bentuknya seperti ini. A tambah sama dengan 1. Nah, itu sama dengan kita mendefinisikan A sama dengan A tambah 1. Nah, ini sama artinya, ya. Nah, ini sama artinya, sama maksudnya. Nah, jadi kalau kita ingin menambahkan cuma 1, maka lebih baik kita menggunakan operator increment. Nah, jadi seperti pertemuan sebelumnya, jadi kita ini enggak sekedar menggunakan instruksi, tapi kita juga bagaimana membuat instruksi kita itu lebih efisien dan elegan, ya. Dengan cukup seperti ini aja, kita juga bisa menghasilkan perulangan 1 sampai 5. Ya, itu adalah contoh bentuk while. Ya. Kemudian kita akan masuk ke contoh do while. Ya, ini saya coba ganti saja do while. Nah, yang di atas ini adalah sebuah komentar, ya. Itu sudah ada di pertemuan sebelumnya. Jadi kalian bisa cek di materi video yang sebelum ini. Nah, misal saya buat di sini sebuah variabel dengan tipe data integer, in sama dengan i in a, ya. Nilai a itu adalah saya buat 1. Oke. Nah, sekarang saya menggunakan do while, sintaknya do, kemudian bloknya, ya. Bloknya. Setelah itu ditutup setelah kurung kurawal ini while, kemudian kondisi.
Kalau while tadi sebelumnya dia mengecek kondisi dahulu baru dilakukan perulangan. Nah, kalau do while ini kondisinya terakhir, ya. Tapi tetap sama aja, intinya dia melakukan perulangan. Nah, di sini saya coba buat cout A. Di sini saya coba ingin menampilkan nilai A. Nilai A tadi adalah 1. Kemudian saya berikan kondisinya di sini. A lebih kecil sama dengan 5. Nah, nilainya benar atau salah? Ya benar. Karena benar, maka terus dilakukan perulangan. Maka yang akan ditampilkan di sini adalah cuma 1 terus, ya. Saya coba compile. Oke, tidak ada kesalahan. Lalu saya coba running. Ya, ini 1 terus tanpa henti, ya. Nah, bagaimana memberhentikannya? Kita buatlah sebuah statement yang intinya untuk memfalsekan nilai kondisi yang ada di while ini. Nah, caranya tetap sama. Saya bisa menggunakan A plus plus aja langsung seperti ini. Maksudnya apa? A sama dengan A tambah 1 gitu, ya. Itulah guna dari operator increment. Saya coba compile. Lalu saya jalankan, kita lihat hasilnya. Hasilnya tetap sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, sekarang kita coba konsep yang ketiga, yaitu for. Nah, ini berbeda dengan do while maupun while, ya. For. Di sini saya coba buat lagi sebuah variabel A sama dengan 1. Ini adalah bentuk umum dari for, ya. For kondisinya, ya. Dalam kondisi ini ada 3 ekspresi, ya. Yang pertama, nilai awalnya. Misalnya saya buat A. A itu tadi nilainya 1. Oke. Kemudian di ekspresi yang kedua, ini mengecek kondisi. A lebih kecil sama dengan 5. Nah, kondisi kedua ini yang akan dicek benar atau salah. Kalau benar, maka dia akan masuk ke kondisi ke ekspresi yang ketiga, yaitu A plus plus. Nah, A plus plus ini tujuannya untuk menghentikan perulangan tadi, ya. Kalau kita buat pun A min min, ya nggak masalah, sesuai dengan kasus kita. Nah, di sini kasusnya ingin menampilkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kalau dia bernilai benar, A lebih kecil dari 5, maka dia akan membaca blok yang ada dalam for ini, ya. Misalnya saya coba buat cout A. Nah, yang muncul di sini nanti adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dari mana kita tahu? Ya, kita coba compile dulu. Oke, tidak ada error. Lalu saya running. Nah, yang muncul di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angkanya dari mana didapatkan? Alur ceritanya seperti ini. Pertama kita buat variabel A nilainya 1. Kemudian kita gunakan sintak for, ya, di mana for ini ada 3 ekspresinya. Nah, pertama di sini adalah A, kita definisikan dulu, yaitu A tadi nilainya 1. Ya, saya coba gambarkan saja, ya. Nah, di sini A itu 1. Oke. 1 lebih kecil sama dengan 5. Maka kondisi ini dinyatakan benar. Kalau benar, maka dia akan menjalankan apa yang ada dalam bloknya, ya. Nah, di sini tampilkan A.
Nah, seharusnya ini kan muncul satu semua ini, satu. Tapi ini sudah ditutup dengan Nah, kemudian di sini sudah ada sebuah ekspresi untuk menambahkan nilai A, ya. Jadi 1 lebih kecil dari 5, kalau benar maka ditambahkannya 1 tambah 1, berarti A tadi sudah menjadi 2, ya. Di sini pertama ditampilkan 1, kemudian diulang lagi maka menjadi 2, diulang lagi menjadi 3, diulang lagi menjadi 4, diulang lagi sampai 5. Nah, kemudian di 5 ini apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Nah, tentu tidak. Kenapa? Karena kita menggunakan sama dengan di sini. Ya. Nah, karena dia 5 lebih kecil sama dengan 5 bernilai salah, maka perulangan dihentikan. Nah, gitu. Itu adalah contoh perulangan. Nah, sekarang manfaat dari perulangan ini apa gitu? Misal contohnya saya coba buat gini. Tanpa perulangan, misal saya buat langsung aja cout 1. Ya, saya coba compile ya. Ini saya hilangkan dulu variabelnya. Lalu saya jalankan. Nah, muncul 1 ya. Oke, nah saya ingin buat 5. Sederhananya kan saya buat gini aja ya. Saya copy 2, kemudian 3, 4, 5. Nah, gini. Lalu saya coba compile dan saya jalankan. Muncul juga 1 sampai 5. Tapi persoalannya, bagaimana kalau yang diinputkan itu 30? Misalnya jumlah hari 30. Maka lihat berapa baris yang kita ketikkan di sini. Jadi program kita sudah tidak elegan lagi. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan fungsi dari perulangan itu. Walaupun hasilnya di sini sama, tapi tidak akan efektif. Kenapa? Nanti akan terpengaruh dengan variabel-variabel lainnya, ya. Itu akan menyulitkan kita. Bagaimana kalau angkanya 1000? Padahal kalau kita menggunakan for, ya, misalnya for A sama dengan 1, kemudian A lebih kecil sama dengan 5. Nah, kita buat lebih kecil dari 100. Oke. Kemudian A++. Nah, lalu saya tampilkan di sini adalah A. Nah, ini kalau saya compile ini akan error. Kenapa? Karena variabel A ini belum kita deklarasikan. Nah, contohnya saya deklarasikan seperti ini. In A sama dengan, atau seperti ini aja, ya, in A. Ya, nilainya diisikan di sini. Ya. Nah, ini saya coba compile. Nah, tidak ada kesalahan. Kenapa? Karena A ini sudah kita deklarasikan, tapi inisialisasinya untuk nilainya belum, ya. Untuk nilainya belum. Nah, di sini kita berikan nilainya. Ya. Nah, coba saya jalankan. Nah, muncul di sini 1 sampai dengan 100. Ya. Jadi cukup hanya 3 baris ini kita bisa menampilkan angka 1 sampai 100. Nah, itu adalah manfaat dari perulangan ini gitu. Salah satu contohnya, walaupun nanti kalau sudah berhubung dengan database itu akan banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, ini bentuk pendefinisian angka tadi ya, untuk nilai A ya. Bisa juga kita buat seperti ini ya. Tadi sebelumnya A sama dengan 1, lalu di sini kita buat A ya. Yang perlu kita ingat adalah ini untuk pendefinisian nilai awalnya. Kemudian yang kedua ini untuk
kondisinya, pengecekan kondisi. Yang kemudian ketiga ini adalah untuk ekspresi memfalsekan kondisi yang sebelumnya, yaitu kalau dia true maka difalsekannya gitu. Nah, jadi untuk yang ini, kalau kondisinya ternyata udah memang salah, maka perulangan itu tidak akan dijalankan. Nah, contohnya seperti ini. A lebih besar dari 100. Nah ya, saya coba compile. Lalu saya jalankan. Maka dia menghasilkan kosong, ya memang nggak ada apa-apa gitu. Kenapa? Karena kondisi di sini sudah salah. Kalau salah, dia akan berhenti gitu. Tapi kalau dia benar, maka dia akan terus lanjut gitu. Ya, jadi yang kalau dia benar-benar benar, ini dibacanya. Tapi kalau udah dari awal ini salah, kondisi ini salah, A1 lebih besar dari 100. Nah, salah, maka ini diabaikannya. Ini diabaikannya. Mungkin itu saja tentang konsep perulangan, dan kalian bisa coba latihan terus dan mencari studi kasus. Bentuk yang ketiganya saya lupa ya. Bentuk ketiganya untuk variabel pertama di sini bisa juga kita buat seperti ini. For in A sama dengan 1. Nah, boleh ya. Jadi kita mendeklarasikan variabelnya dalam kondisi yang pertama. Dalam ekspresi yang pertama. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silahkan berikan penilaian kalian dari komentar, dan jangan lupa kalau kalian suka, klik suka. Kalau tidak suka, klik dislike, kemudian komentar di bawah. Berikan masukan yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.